Bab 2707. Kehilangan ayah. Di alam dewa kuno agung. Artinya posisi dewa, dapatkan posisi dewa, lalu dapatkan kekuatan kepercayaan. Kekuatan kepercayaan ini terbagi menjadi banyak jenis. Ada yang mempunyai kekuatan kepercayaan yang menjadi kekuatan kepercayaan milik sendiri, yaitu percaya pada dirinya sendiri. Kebanyakan master menempuh jalan ini dan percaya pada diri mereka sendiri. Inilah yang disebut pengakuan diri alias pengangkatan dewa sendiri. Alam dewa kuno agung semacam ini bisa dikatakan paling lemah, atau dengan kata lain alam dewa kuno ini sepenuhnya mandiri, bertindak sendiri, dan memproklamirkan diri, dan tidak bisa disebut dewa sama sekali. Alasan kenapa Tuan Muda ke-9 kuat sebelumnya bukan hanya karena dia memiliki banyak benda ilahi, tapi juga karena dia memiliki kekuatan kepercayaan, karena dia adalah Tuan Muda ke-9 dan memiliki wilayah kekuasaan dan dunianya sendiri. Jadi, ada orang yang memberikan kekuatan kepercayaan tanpa henti, oleh karena itu, dia adalah jauh lebih hebat daripada Master Alam Dewa Kuno Agung biasa. Tapi, kekuatan kepercayaan ini tidak murni. Selain itu, tidak ada cukup orang. Banyak Master Alam Dewa Kuno Agung yang tidak memperhatikan hal ini, karena kekuatan kepercayaan yang murni terlalu sulit didapat. Dalam pendapat Quincy, yang disebut dewa saat ini semuanya palsu, imajiner, dan tidak pantas. Sedangkan untuk alam dewa kuno agung, dalam buku kitab Dharma Sendao, Quincy juga memberikan pengenalan secara detail. Dewa tidak disegel oleh dirinya sendiri, tapi oleh semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup percaya pada kamu, maka kamu adalah dewa sejati. Dewa yang diberkati oleh kekuatan kepercayaan murni adalah dewa yang sebenarnya. Pupil Mileye tiba-tiba menyusut. Karena dia memikirkan satu hal, berapa banyak orang yang percaya pada Quincy. Tahukah kamu, Paviliun Xianbao ada di dunia puluhan ribu surgawi, dan pemujaan orang-orang ini terhadap Quincy hampir bisa dibilang sesat, karena Quincy mengubah nasib mereka semua. Dan, Quincy juga punya Akademi Huaxia. Kalau dipikirkan baik-baik, itu menakutkan. Quincy selalu mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak berlatih. Apakah maksudnya dengan dia tidak berlatih? Apakah orang lain yang membantunya berlatih? Memikirkan hal ini, sudut mulut Mileye sedikit berkedut, karena dia menemukan bahwa ini sepenuhnya mungkin. Wanita kaya ini luar biasa. Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Dia menemukan bahwa semakin banyak kontak dengan Quincy, semakin menakutkan wanita ini. Wanita inilah yang membuatnya mengerti bahwa dalam banyak kasus, uang benar-benar maha kuasa, dan dia tidak tahu di mana wanita ini sekarang. Klan Zong ini akan menghancurkan Paviliun Xianbao miliknya, tapi dia masih belum muncul, biarkan dirinya menghadapinya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah wanita ini sengaja melakukannya. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, menarik kembali pikirannya, dan berhenti memikirkan Quincy. Dia mulai merasakan alam dewa kuno agung ini dengan hati-hati. Secara bertahap, jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Mileye menemukan pada saat ini bahwa jiwa pedang dunia dan kekuatan dunianya terdiri dari kekuatan kepercayaan. Dan alasan kenapa jiwa pedang dunia dan kekuatan dunianya semakin kuat justru karena ada banyak orang yang percaya padanya. Dia tahu itu pasti karena akademi. Tentu saja, tidak hanya karena Akademi Guanshuan. Tahukah kamu, Kuila telah pergi ke Qingzhou untuk mengembangkan dunia alam bawah. Peradaban seni bela diri di dunia alam bawah sangat rendah, masih sangat mudah untuk mengubahnya. Saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat jiwa pedang dunia yang sangat kuat di sekitarnya,
dan berkata dengan lembut, mulai sekarang, aku, Mileye, akan menjadi orang baik. Aku ingin membuat dunia ini penuh cinta, kasih sayang, dan harmoni. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, berhenti, dan berkata lagi, kalau aku mengubah ayah aku menjadi orang baik, bukankah itu jasa pahala tanpa batas? Pria berbaju biru. Mileye terkekeh, dia merasa bisa memanfaatkan statusnya sebagai generasi kedua untuk memberi manfaat bagi seluruh alam semesta. Dia akan menjadi raja alam semesta ini. Suatu hari, kalau semua makhluk hidup di seluruh alam semesta percaya kepadanya, pada saat itu, apakah akan kalah dengan ayahnya? Kepalanya akan babak belur olehnya. Senyuman di sudut mulut Mileye berangsur-angsur melebar, dan sebuah rencana besar perlahan terbentuk di benaknya. Setelah beberapa saat, mata Mileye terpejam perlahan, dan auranya mulai melemah secara bertahap. Setelah beberapa saat, dia kembali dari alam dewa kuno agung ke alam dewa kuno, tapi detik berikutnya, auranya langsung menembus dari alam dewa kuno ke alam dewa kuno agung. Dan kali ini, dia tidak menggunakan pena kebenaran agung, dia langsung mencapai alam dewa kuno agung dengan jiwa pedang dunia dan kekuatan dunianya sendiri. Setelah mencapai alam dewa kuno agung, ekspresinya mulai serius. Dia menemukan bahwa tingkatan alam ini tidak mudah. Dia ingat bahwa Lydia mengatakan bahwa setiap tingkatan alam bisa mencapai batas. Kalau dia benar-benar melakukan dengan maksimal. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia tidak boleh terlalu ambisius sekarang, prioritas utama sekarang adalah menstabilkan tingkatan alam ini. Setelah beberapa saat, Mileye perlahan merentangkan tangannya, dan tak lama kemudian, jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia ini melayang di sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kota Xianbao, di dalam aula besar. Gozal dan Brody Xiao masih terlihat sangat serius. Karena selama ini mereka setiap hari menghubungi Quincy, tapi hingga saat ini mereka belum bisa menghubungi Quincy. Dengan tidak adanya Quincy di sini, mereka merasa tidak nyaman, karena mereka tahu klan Zong itu pasti akan datang lagi. Brody Xiao berkata dengan suara yang dalam, Saudara Gozal, tidak bisakah kamu memobilisasi sistem intelijen tingkat yang lebih tinggi? Gozal menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Brody Xiao menghela nafas dengan suara rendah, kita tidak bisa mengetahui pergerakan klan Zong itu, kita sangat pasif. Gozal juga menghela nafas sedikit. Brody Xiao menatap ke langit di kejauhan, matanya penuh kekhawatiran. Di langit berbintang yang tidak diketahui, seorang pria berdiri dengan tenang, mengenakan jubah tradisional, dengan alis tajam dan mata setajam bintang, memegang kipas giok di tangannya, di belakangnya, diikuti oleh seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Lelaki tua ini adalah Master Mu yang pergi sebelumnya. Pria itu menatap kota Xianbao di bawah dan terkekeh, pena kebenaran agung, ini agak menarik. Master Mu berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda ketiga, jangan meremehkan musuh. Tuan muda ketiga tampak tenang. Tentu saja, adikku yang ke-9 tetap dipenggal setelah menggunakan api hitam kekacauan. Beraninya aku meremehkan musuh. Master Mu mengangguk, latar belakang bocah itu tidak sederhana. Tidak hanya garis darah yang kuat, tapi dia juga memiliki banyak benda ilahi, terutama pena kebenaran agung dan baju zirah itu, khususnya baju zirah itu api hitam kekacauan juga tidak berdaya. Armor dewa. Tuan muda ketiga sedikit menyipitkan matanya. Tuan Mu sedikit mengangguk, armor ini benar-benar menakutkan, dan sekarang kipas dewa dan api hitam kekacauan ada di tangan Mileye, kita ingin menghadapinya. Karena itu,
dia tidak berkata apa-apa lagi. Tuan muda ketiga tiba-tiba tertawa, kenapa aku harus menghadapinya? Master Mu memandang Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga berkata dengan lembut, sekarang, orang-orang dari pihak adik ke-9 aku sudah tahu bahwa adik ke-9 dibunuh, apakah ibunya akan mengabaikannya? Tentu saja tidak, jadi, kita cukup menonton mereka bertarung, dan pada akhirnya, kita akan menuai keuntungan. Master Mu ragu-ragu untuk berbicara, dia melirik Tuan muda ketiga di depannya, menghela nafas dalam hatinya, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Faktanya, dia ingin mengatakan bahwa dalam situasi saat ini, tidak boleh ada lagi pertikaian. Klan Zong sangat kuat, tapi pertarungan internalnya juga menakutkan. Apalagi para tuan muda hampir seperti musuh demi bersaing memperebutkan posisi calon kepala keluarga, bukan, mereka memang musuh. Master Mu menghela nafas dalam hatinya, dia menatap paviliun Xianbao, matanya penuh kekhawatiran. Dia pernah bertemu Mileye sebelumnya, dan dari pengamatannya, pemuda ini sangat tidak biasa. Harus dikatakan bahwa pasti ada kekuatan yang menakutkan di belakang pemuda ini. Tapi apakah itu tuan muda ke-9 atau tuan muda ketiga ini, mereka tidak peduli sama sekali. Dia tahu bahwa sampai sekarang, klan Zong belum benar-benar menghargai Mileye dan paviliun Xianbao ini. Memikirkan hal ini, Tuan Mu menghela nafas lagi. Pada saat ini, Tuan muda ketiga tiba-tiba menoleh untuk melihat ke langit, sudut mulutnya sedikit terangkat, wanita itu sudah datang. Master Mu menoleh untuk melihat, di ujung langit berbintang di kejauhan, paksaan yang menakutkan melanda. Di bawah, Gozal dan Brody Xiao di aula utama tiba-tiba mengangkat kepala, dan detik berikutnya, wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek. Datang lagi. Sesaat kemudian, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di langit di atas kota Xianbao. Wanita cantik ini mengenakan pakaian istana, rambutnya digulung tinggi, dan seluruh wajahnya sedingin es. Di belakangnya, ada 9 master, semuanya berada di alam dewa kuno agung. Salah satunya adalah paman ketiga tuan muda ke-9 yang lolos. Wanita cantik itu tiba-tiba meraung, Mileye, keluar. Bang! Paksaan yang mengerikan bergulir ke kota Xianbao di bawah. Dalam sekejap, seluruh kota Xianbao kaget. Pada saat ini, jiwa pedang tiba-tiba melonjak dari kota, dan dalam sekejap, paksaan yang mengerikan itu langsung hancur. Detik berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba jatuh tidak jauh di depan wanita cantik itu. Cahaya pedang itu menyebar, dan Mileye muncul di depan wanita cantik itu dan yang lainnya. Wanita cantik itu menatap Mileye, kamu yang membunuh anakku. Mileye mengangguk, ya. Wajah wanita cantik itu langsung berubah menjadi mengerikan, siapa yang memberimu nyali? Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba menamparnya. Bang! Dalam sekejap, ruang hampa yang terlihat di lapangan langsung runtuh. Di kejauhan, Mileye berdiri diam. Bang! Sebuah kekuatan mengerikan langsung menamparkan Mileye, dan ruang waktu di mana Mileye berada langsung terhapus, tapi tidak terjadi apa-apa pada Mileye. Melihat pemandangan ini, wanita cantik itu sedikit menyipitkan matanya, kamu. Mileye menjentikkan lengan bajunya, dan berkata, putramulah yang ingin membunuhku lebih dulu. Wanita cantik itu menatap Mileye, tahukah kamu kalau dia anak ketua sekte? Mileye sedikit mengernyit, jadi apa? Apakah anak ketua akan lebih unggul dari yang lain? Wanita cantik itu perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan dia berjalan perlahan menuju Mileye, aku akan membunuh semua kerabat di sekitarmu. Aku ingin kamu melihat mereka mati di depanmu, aku ingin kamu mengalami rasa sakit kehilangan putra. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak punya anak laki-laki.
Wanita cantik itu berkata dengan muram, "Kalau begitu, kamu punya ayah." Mileye mengangguk cepat, "Ya." Wanita cantik itu meraung, "Maka kamu akan merasakan sakitnya kehilangan ayahmu." Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, Mileye terdiam. Sakitnya kehilangan seorang ayah. Tak perlu dikatakan, dia sangat ingin mengalaminya. Sangat menarik untuk memikirkannya. Mileye tidak bisa menahan tawa. Bersambung.